Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Mulyani dari Fakultas Ekonomi Akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen Hadi Prana Abadi. Saya akan membuat video dengan materi tentang pengendalian manajemen proyek. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengendalian manajemen proyek. Hakikat proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek. Bisa dalam bentuk proyek konstruksi pembuatan suatu proyek besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi audit, akuisisi dan divestasi, tuntutan hukum, restrukturisasi finansial, kegiatan riset dan pengembangan dan instalasi sistem informasi, dan banyak yang lainnya. Perbandingan dengan operasi rutin. 1. Sasaran tunggal. Sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal operasi rutin yang mempunyai sebuah tujuan sebagai tambahan selain mengawasi pekerjaan sehari-hari. 2. Struktur organisasi. Sistem pengendalian manajemen organisasional tersebut, masalah ini terdapat di dalam organisasi yang rutin. Hubungan yang memuaskan harus dibina antara organisasi proyek dan organisasi operasional yang rutin. 3. Fokus pada proyek. Difokuskan pada kegiatan-kegiatan dalam suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan dan berlaku pada semua produk yang dikerjakan dalam jangka waktu tersebut. 4. Perluasnya trade-off. Trade-off yang serupa terjadi di dalam organisasi rutin, tetapi mereka bukanlah merupakan kegiatan sehari-hari yang umum di dalam organisasi semacam itu. 5. Standar yang kurang handal. Standar kerja yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin, meskipun spesifikasi dari suatu proyek dan metode pelaksanaannya dapat sama dengan proyek yang lain. 6. Sering terjadinya perubahan dalam perencanaan. Rencana proyek cenderung sering berubah secara drastis. Kondisi lingkungan yang tidak terduga dalam proyek konstruksi atau pengungkapan fakta yang tidak diperkirakan sebelumnya selama pelaksanaan konsultasi dapat mengarahkan kepada perubahan rencana. Ritme yang berbeda, irama dari proyek berbeda dengan operasi rutin. Kebanyakan proyek dimulai dari kecil meningkat mencapai aktivitas puncaknya. 7. Pengaruh lingkungan yang lebih besar. Proyek konstruksi dilaksanakan di luar dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan keadaan geografis lainnya dan banyak keadaan eksternal yang tidak terduga. 8. Pengecualian. Perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana mengelola karyawan dan jenis kerjanya. Yang B. Lingkungan pengendalian. Struktur organisasi proyek. Organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk pelaksanaan proyek dan tim dibubarkan ketika tugasnya selesai. Anggota tim dapat merupakan karyawan dari organisasi yang menjadi sponsor proyek atau dapat pula direkrut khusus untuk proyek tersebut, atau mereka adalah karyawan dari organisasi luar yang mendapat kontrak untuk melaksanakan proyek itu. 1. Organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. 2. Evolusi struktur organisasi. Tahap pelaksanaan proyek, peran utamanya adalah para manajer produksi. Pada tahap akhir, pekerjaan sudah berkurang dan tugas utama barangkali adalah mengupayakan penerimaan sponsor dengan keterampilan pemasaran yang tinggi. B. Hubungan kontraktual. 1. Kontrak harga tetap. Dalam kontrak harga tetap, kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dengan harga tertentu. 2. Kontrak pergantian biaya. Dalam suatu kontrak pergantian biaya, sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. 3. Perbandingan dalam jenis-jenis kontrak.
Kontrak harga tetap adalah tepat ketika lingkup proyek dapat secara jelas dispesifikasikan di muka dan ketika ketidakpastian rendah. 4. Varies. Dalam dua jenis umum kontrak di atas terdapat banyak variasi. Pada kontrak insentif, tanggal penyelesaian atau target biaya atas keduanya didefinisikan di muka dan di kontraktor diberi imbalan atas penyelesaian proyek lebih awal dibandingkan dengan target biaya. C. Struktur informasi. 1. Paket kerja. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur, biasanya dengan jangka waktu yang singkat. 2. Pekerjaan biaya tidak langsung. Estimasi biaya ini biasanya ditetapkan dalam satuan unit waktu, seperti dalam sebulan, persis seperti penyajian biaya overhead atau pusat tanggung jawab aktivitas rutin. C. Perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. A. Hakikat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri dari 3 bagian yang berkaitan dengan lingkup, jadwal, dan biaya. B. Analisis jaringan. Setiap teknik mempunyai langkah pokok. 1. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan. 2. Mengidentifikasi saling ketergantungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan tertentu dapat dimulai. Dan 3. Menghitung jalur kritis. C. Memperkirakan biaya. Perkiraan biaya untuk kebanyakan proyek cenderung kurang akurat dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang-barang produksi, karena proyek kurang terstandarisasi dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis tidak absah untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan biaya. D. Penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk memberikan persetujuan oleh pengambilan keputusan sebelum komitmen dari biaya. E. Aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan. Bahan-bahan baku dipersiapkan dan dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, personil dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. D. Pelaksanaan proyek. Pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Jadwal memperlihatkan perkiraan waktu bagi setiap aktivitas, dan anggaran memperlihatkan perkiraan biaya dari setiap bagian pokok proyek. A. Hakikat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain, yaitu laporan kendala, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan keuangan. B. Penggunaan laporan kuantitas laporan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi tambahan yang terdapat di dalam laporan menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman informasi. 1. Persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian atas paket pekerjaan tersebut dapat diukur dengan mudah jika pengukuran kuantitatif tidak tersedia, sebagaimana dalam banyak kasus riset dan pengembangan dan proyek konsultasi. Persentase penyelesaian bersifat subjektif. 2. Merangkum kemajuan. Sebagai tambahan dalam menentukan persentase penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. 3. Daftar perbaikan. Daftar perbaikan ini dinegosiasikan dengan manajer proyek. Pembayaran akhir ditahan sampai pekerjaan yang disetujui bersama telah diselesaikan. C. Sumber informasi informal. Karena laporan tertulis bersifat wujud, penjelasan sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan kepada mereka. D. Revisi. Jika sebuah proyek ternyata kompleks atau memakan waktu yang panjang, terdapat kemungkinan besar bahwa rencana yang dibuat tidak dipenuhi satu atau lebih dari ketiga aspeknya, yaitu ruang lingkup, jadwal, atau biaya. Kejadian yang umum adalah ditemukan kemungkinan terjadinya kelebihan biaya, yaitu biaya aktual yang melampaui biaya menurut anggaran. E. Audit atas proyek. Audit atas mutu harus dilaksanakan pada
saat pekerjaan sedang dikerjakan. Evolusi proyek. 1. Evaluasi kinerja. Cost overrun. Ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, hal tersebut dinyatakan terjadi cost overrun. B. Peninjauan kembali. Dalam melihat kembali sampai sejauh mana pekerjaan proyek telah dikelola dengan baik, godaan alamiah yang terjadi adalah mengandalkan pada informasi yang tidak tersedia pada waktu proyek dilakukan. Dengan melihat kembali ke belakang, biasanya akan dapat ditemukan keadaan-keadaan di mana keputusan yang benar terjadi tidak dilakukan. 2. Evaluasi hasil. Kriteria pemilihan proyek yang hendak dievaluasi. Proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam evaluasi formal. Hasil yang didapat harus dapat dikuantifisir. B. Akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus dapat diketahui. C. Hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan.